Ya, kembali lagi di Berita Satu View. Di segmen ini saya masih bersama dengan redaktur pelaksana majalah Tempo Budi Setiarso, masih membahas mengenai Surya Dharma Ali yang menjadi juru kampanye dari Prabowo Hatta. Nah, ini terkait dari isu politik kita ya, tengah mengemuka ini, bagaimana Anda melihat korelasinya setelah ini? Saya kira, saya yakin KPK tidak berkaitan dengan politik gitu ya. Dan selalu memang kan kalau ada kasus yang terungkap, partai-partai politik selalu mengatakan, wah ini KPK sedang dipolitisasi untuk menghancurkan kami. Ketika KPK mengungkapkan korupsi di impor sapi, PKS mengatakan ini KPK sedang menghancurkan partai kami. Nah sekarang P3 ketika ketua umumnya dijadikan tersangka, mereka mengatakan, oh ini ada hubungannya dengan pemilihan presiden. Saya kira ya mungkin orang bisa berpikir seperti itu, tapi saya yakin itu tidak benar gitu ya. Lalu eksesnya sendiri untuk kasus ini, karena juga mitra koalisi dari Gerindra adalah P3. Ini notabene adalah Surya Dharma Ali sebagai ketua umum. Tentu saja ini memiliki implikasi politis gitu ya. Kita lihat beberapa minggu yang lalu Bupati Bogor itu ditangkap oleh KPK dalam kasus suap alih fungsi hutan. Nah, Pak Rahmat Yassin itu adalah poros pendukung Jokowi di P3. Dia menggerakkan BDPD, dia adalah ketua ketua P3 Jawa Barat. Nah, dia memobilisasi pendukung-pendukung Jokowi yang lain untuk bagaimana agar P3 itu memihak Jokowi. Waktu itu belum ada pasangannya. Nah, ketika KPK menangkap, peta politik di partai itu berubah total. Karena pendukung-pendukung Prabowo kemudian menggunakan isu itu untuk menekan mereka, sehingga kita tahu P3 kemudian menyatakan mendukung Prabowo dan Hatta ya. Nah, saya kira kalau secara politik tentu saja akan ada implikasi, bagaimanapun politik kan berkaitan dengan image, dengan citra dan segala macam. Jadi untuk sesaat saya kira P3 akan memiliki atau mendapatkan imbas dari kasus ini. Tapi ya itu satu hal yang wajar. Dan kalau kita tahu ya, sebetulnya KPK itu setiap tahun menempatkan orang untuk mengikuti prosesi jemaah haji, bukan sebagai jemaah, tapi sebagai pemantau. Saya tahu persis karena beberapa ada yang saya kenal secara pribadi, mereka ikut dalam rombongan itu memantau apa sih sebenarnya yang terjadi, dan mereka menemukan banyak sekali tadi dugaan-dugaan korupsi pada pengadaan catering, apalagi pengadaan pesawat ini tanpa tenderisasi ya? Ya, rasanya mungkin nggak terlalu banyak yang tender, apalagi pesawat ya. Pesawat ini kan jumlahnya juga tidak banyak. Dulu pernah ada yang berusaha masuk ke bisnis itu, ternyata juga tidak berhasil. Waktu itu kalau nggak salah Indonesian Air dan segala macam itu. Dan padahal ini kan jumlahnya sangat besar. Bagaimana jamaah tidak terlunta-lunta di sana, kemudian jadwalnya juga harus ketat, ini kan membutuhkan pesawat yang banyak sekali. Nah, saya kira saya nggak terlalu yakin, tapi saya kira nggak ada tender yang dipakai untuk menentukan. Lalu ini ke depannya kasus korupsi ini juga berkaitan dengan politik dan lainnya begini, akan seperti apa mungkin P3 dengan Gerindra? Ya seperti Pak Prabowo bilang, dia mengatakan itu tidak ada hubungannya, tidak akan mempengaruhi kami karena ini adalah kasus yang lain, dan dia mengatakan justru pada saat SDA ini penyelenggaraan haji itu terselenggara dengan terbaik, begitu dipuji begitu. Ya, saya menduga sih pasti akan ada implikasinya ya. Kita sekarang kan melihat di iklan-iklan televisi itu pasangan ini sudah mulai memasang reklame tentang perlunya tabungan haji. Padahal itu bersamaan dengan korupsinya haji. Nah, saya kira itu satu kontradiksi yang memang bisa mempengaruhi citra dari pasangan ini gitu. Lalu untuk SDA sendiri sebagai juru kampanye dari Prabowo Hatta, ini akan implikasinya seperti apa mungkin, Mas? Saya kira dia bisa meminimalisasi efeknya dengan mundur dari kabinet. Kita tahu kan, ini sekali lagi ini politik itu kan citra kan. Jadi kalau dia bisa mundur dari kabinet, lalu kemudian dia menyatakan siap menghadapi kasus ini seperti yang dilakukan oleh Pak Andi Malarangeng dulu waktu terlibat kasus Hambalang, mungkin itu bisa diminimalisasi efek politiknya gitu ya. Meskipun saya yakin juga itu tetap ya adalah implikasi secara politik terhadap terutama P3 dan secara umum ya pasangan itu gitu. Apalagi nanti kalau ada juga
politikus-politikus anggota koalisi yang terlibat kasus-kasus yang lain kan. Betul. Saya kira itu akan mempengaruhi citra mereka. Nah, kalau kita lihat untuk pengendalian dan juga manajemen ibadah haji ini merujuk ke Undang-Undang 13 tahun 2008, apakah memang harus ada revisi, harus ada amandemen begitu menurut Mas Budi? Iya, saya kira memang Kementerian Agama tidak lagi patut untuk menjadi pengelola tunggal begitu ya? Bahkan mengelola penyelenggaraan haji yang memang secara ini kan teknis sekali kan. Bagaimana mengadakan pemondokan, bagaimana mengadakan perusahaan-perusahaan catering dan segala macam. Saya kira perusahaan khusus, badan khusus penyelenggara haji itu bisa segera direalisasikan. Sekarang memang itu aturannya lagi dibentuk di DPR, terutama tentang pengelolaan dana haji yang sedemikian besar tadi. Betul. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini 58 triliun hanya untuk tahun ini. Wow. Tahun depan kan pasti akan bertambah. Dan itu kita bisa membayangkan itu dengan bisa berapa kali APBD, jumlah APBD beberapa daerah berapa ya? provinsi gitu kan. Jadi itu perlu dikelola oleh lembaga yang kredibel, independen, dan kemudian transparan pengelolaannya. Bagaimana serupiah pun dana ibadah jamaah itu bisa dikelola dengan bertanggung jawab oleh pemerintah kita gitu, dan itu harus dikelola oleh lembaga yang kredibel dan independen. Apakah memang BPKP, Ijen itu juga hasil audit ini akan bisa memberikan transparansi atau mungkin menjaga independensi dari pengelola ibadah haji? Ya, Irjen itu kita tahu kan dia lembaga di bawah birokrasi kementerian kan. Betul, subordinat begitu jadi ya? dia di bawah menteri yang memang di mana-mana tidak bisa bergerak bebas. Mungkin kalau ada yang bagus seperti di waktu itu ada di Kementerian Pendidikan, dia hasilnya bisa dilempar ke KPK karena memang di Irjen Kementerian Agama dan Irjen Diknas kan memang dari Dikbud, itu adalah dari bekas orang KPK kan, itu mungkin bisa. Tapi kalau irjen-irjen yang lain saya pikir tidak bisa dilakukan itu. Nah, itu sebabnya sebuah lembaga yang kredibel, independen itu layak atau mungkin seharusnya sudah segera dibentuk seperti di Malaysia misalnya, itu kan ada lembaga khusus yang menyelenggarakan haji. Nah, pemerintah cukup mengatur saja regulasinya, misalnya satu perusahaan catering yang boleh terlibat dalam penyelenggaraan haji itu kriterianya seperti apa sih, track recordnya seperti apa. Jadi ya regulator saja gitu. Sementara yang teknis-teknis ya dilakukan oleh badan khusus penyelenggaraan haji gitu. Dengan itu mungkin tadi dana haji yang jadi ini ya, kita lihat kan jamaah haji sekarang itu dalam posisi yang lemah sekali. Betul. Mereka harus antri bertahun-tahun, lalu ditempatkan di mana saja juga mau, dia dapat makanan apa saja juga tidak boleh protes karena ini kan melibatkan. Dari hasil investigasi juga dari Tempo sendiri, dari penyelenggaraan ibadah haji, apakah memang sesukses yang diberitakan atau mungkin ada banyak sekali kekurangan? Ada banyak penjelasan tentu saja tentang mengapa beberapa tahun yang lalu itu ada jamaah yang terlantar berjam-jam di satu tempat di Arab Saudi. Nah, itu kan posisi mereka itu lemah sekali. Artinya kadang-kadang ketika ada masalah mereka menganggap wah ini adalah ujian karena saya sedang menghadapi ibadah yang ritual ibadah yang sesuai dengan keyakinan. Jadi mereka kalau protes itu diyakini akan mengganggu ibadah mereka dan segala macam. Nah, ini kan menjadi posisi posisi jamaah itu lemah sekali. Betul. Mestinya kan kalau dengan penyelenggaraan haji yang profesional itu dia tidak boleh terjadi gitu. Selemah-lemahnya posisi mereka ya harus tetap dilindungi kan. Dan jangan sampai juga ibadah haji ini dijadikan objek korupsi lagi satu kepentingan. Nah, itu jadi ketika Kabinet Indonesia Bersatu menempatkan orang politik di dalam Kementerian Agama, saya kira peluang untuk terjadinya penyelewengan menjadi terbuka lebar. Kita tahu kan ya politikus memimpin sebuah kementerian dengan dana yang besar, jelas potensi penyelewengan yang terbuka. Ya baik, kita masih akan melanjutkan di segmen berikutnya nih karir masa depan dari Surya Dharma Ali terkait politiknya begitu. Kami akan kembali, tetaplah di Berita Satu.